Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis hasil studi internasional ICT on Mathematics Education yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Dr. Muhammad Asyikin MPD dan Adi Satrio Ardiansyah SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Yulia Ayu Safitri, NIM 410141808, Nurlinda Dian Saputri, NIM 41014180012, Kiki Novitasari, NIM 41014180036, dan Adinda Retnaningtyas, NIM 410141804. Berikut ini adalah identitas jurnal ilmiah yang kami analisis. Judul artikel, Supporting Teacher in Developing the RTPEC Through Using Video Case in an Online Course. Dalam bahasa Indonesia artinya, mendukung guru dalam mengembangkan RTPEC dengan menggunakan kasus video dalam kursus online. Nama penulisnya adalah Cosette Frisan, tahun terbit 2018, judul buku Distance Learning, Learning and Blended Learning in Mathematics Education, halaman 165-181. Selanjutnya adalah dalam jurnal tersebut, peneliti melakukan percobaan yang berfokus pada penggunaan kasus video online diimplementasikan dalam kursus online yang baru dirancang. Peserta kursus online adalah guru matematika atau calon guru matematika. Peneliti melaporkan tentang penggunaan kasus video dengan peserta kursus dan potensi penggunaan video ini dengan tujuan untuk mendukung pengembangan pengetahuan teknologi, pedagogis, dan konten RTPEC yang diinformasikan oleh peserta dengan fokus khusus pada bagaimana lingkungan digital mendukung pekerjaan matematika siswa. Dalam bab tersebut, dimulai dengan penjelasan tentang isi dan pengaturan kursus online yang dirancang. Kemudian, bahasan mengenai prinsip-prinsip pedagogis yang mendasari desain kursus online, dan bagian terakhir dari bab ini memperkenalkan kerangka teori yang diadaptasi dari literatur untuk menjelaskan pembelajaran. Deskripsi kursus. Terdapat dua aspek e-learning dari kursus tingkat master. Yang pertama yaitu pengiriman online dan program e-fokus dari kursus itu sendiri. Kemudian, tujuan utama kursus tersebut adalah mendorong peserta untuk merefleksikan potensi dan keterbatasan teknologi digital untuk pembelajaran dan pengajaran matematika. Kursus tersebut dilakukan secara online selama periode 10 minggu. Selanjutnya, rancangan kursus ini telah dipengaruhi oleh kerangka pengetahuan teknologi, pedagogis, dan konten (TPEC) yang mencoba untuk mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk praktik pedagogis yang efektif dalam teknologi, meningkatkan lingkungan belajar dan mengajar. Selanjutnya yaitu evaluasi dan refleksi dari kursus. Nah, dalam penelitian ini disebutkan bahwa selama diskusi online mingguan, para peserta memberikan narasi tentang pembelajaran berbasis ruang kelas dengan teknologi baru. Nah, masukan-masukan ini sangat membangkitkan aktivitas pada diskusi forum online. Refleksi ini kemudian mengarah pada pertimbangan intervensi pedagogis dalam presentasi kursus, yaitu memberikan kasus video kepada peserta siswa untuk mengerjakan matematika dengan teknologi digital, dengan potensi untuk bertindak sebagai katalisator dalam menghasilkan diskusi dan refleksi yang difokuskan pada analisis dan interpretasi pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, yaitu kasus video yang diproduksi untuk kursus online ini menampilkan dua siswa kelas 8 bernama Tim dan Tom yang keduanya berusia 12 tahun. Mereka dihadirkan dari dua sekolah menengah yang berbeda di kota besar di Inggris.
Selanjutnya, deskripsi dari kasus videonya sendiri yaitu Tim dan Tom diundang untuk bekerja secara mandiri oleh seorang guru. Mereka didorong untuk bekerja mencari solusi untuk kegiatan matematika yang mereka sajikan. Setelah rekaman diedit, kasus video pendek yang dibuat oleh Tim dan Tom, masing-masing yang waktunya tidak lebih dari 10 menit, kemudian diunggah secara online. Nah, untuk uji coba penggunaan kasus video itu sendiri, kasus ini diimplementasikan untuk salah satu dari 3 tema kursus, yaitu tema A, visualisasi. Nah, dalam hal ini tersebar selama 1-4 minggu. Nah, khusus peserta itu merupakan kursus untuk mengeksplorasi nilai Excel, nilai akses ke beberapa representasi yang diaktifkan oleh teknologi digital. Nah, dalam hal potensi, ini bertujuan untuk memfasilitasi anak didik di berbagai bidang matematika. Selanjutnya adalah kursus online. Jadi kursus ini dilaksanakan kurang lebih 4 minggu, dan pada minggu pertama nanti peserta akan diperkenalkan dengan bacaan-bacaan seputar TPACK. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang apa itu TPACK, misal pengertiannya ataupun pengembangannya atau implementasi yang pernah ada, seperti itu. Jadi nanti dengan bacaan tersebut peserta dapat mempunyai pandangan sendiri tentang potensi teknologi digital yang ada kaitannya dengan pengembangan TPACK. Lalu pada minggu kedua, itu nanti peserta akan dijelaskan dengan beberapa komponen TPACK. Nah, komponen yang pertama itu ada TK atau pengetahuan teknologi. Yang kedua ada CK, pengetahuan konten. Yang ketiga PK, pengetahuan pedagogis. Yang keempat PCK, pengetahuan konten pedagogis. Yang kelima TCK, pengetahuan konten teknologi. Yang keenam TPK, pengetahuan pedagogis teknologi. Nah, lalu pada minggu ketiga nanti peserta melakukan representasi tentang TCK, indikator TCK, yaitu pengetahuan konten teknologi. Nanti di sini peserta diminta untuk merepresentasikan simbolik dan juga grafik dari sebagai bagian dari aplikasi yang nanti pada pertemuan selanjutnya akan diajarkan. Lalu pada minggu keempat nanti peserta akan ditunjukkan oleh video di mana ada 2 anak laki-laki yang bernama Tim dan Tom. Nah, pada intinya di dalam video itu menjelaskan 2 anak ini mengetikkan persamaan yang sama, tetapi ada yang mengetikkan yang dengan benar dan juga ada yang salah. Nah, ternyata software atau aplikasi ini dapat mendeteksi kesalahan mereka, lalu mereka dengan sigap langsung mengganti persamaan tersebut dan mereka dapat menemukan kesimpulan yang benar seperti apa. Nah, ternyata disimpulkan tuh dari video tersebut, proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi itu sangat bermanfaat untuk peserta didik. Nah, dari video tersebut nanti para peserta akan menganalisis bagaimana dan kenapa, atau mungkin representasi mereka atau pandangan mereka itu berbeda-beda, kan nanti akan didiskusikan dalam minggu keempat ini. Lalu ada tugas akhir kursus. Nah, dalam tugas akhir ini nanti si pembicara itu akan menggunakan software geometri dinamis untuk menjelaskan salah satu tugas siswa yang ada di video sebelumnya, video pada minggu keempat. Nah, tugas dari software tersebut mengenai visualisasi geometri. Jadi nanti peserta juga akan belajar tentang software geometri dinamis itu. Selanjutnya adalah implikasi dan juga kesimpulan. Nah, fokus utama penelitian ini adalah pengembangan salah satu dari 4 komponen dari TPACK. Nah, yaitu pengetahuan tentang teknologi pembelajaran siswa melalui intervensi pengajaran TPK atau pengetahuan pedagogis teknologi melalui sebuah kursus video interaktif yang dilakukan selama kurang lebih 4 minggu. Nah, hasil yang diperoleh yang pertama itu ada desain intervensi. Terdiri dari intervensi sejak awal kursus selama 4 minggu itu, di mana saat peserta mulai mengembangkan TPACK dan mulai terlibat dengan bacaan seputar apa itu TPACK. Kemudian adanya refleksi di atas kursus sebelumnya, di mana para peserta merasa tertantang untuk menerapkan ide-ide yang ditemukan dalam bacaan tersebut untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika, serta dikaitkan dengan teknologi digital. Lalu yang kedua itu video kasus yang diberikan kepada peserta mengenai episode pembelajaran yang dibagikan nantinya untuk dianalisis secara bersama. Selanjutnya para peserta secara kritis terlibat dalam diskusi tersebut dengan pemahaman yang berbeda-beda tentang apa dan bagaimana, mengapa tentang video tersebut.
lupa, analisis dan interpretasi dari mereka itu juga didukung oleh penelitian ataupun teori yang relevan. Mengenai software atau perangkat lunak merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Pada pembelajaran matematika, banyak macam software yang dapat digunakan, antara lain SPSS, GeoGebra, Microsoft Mathematics, Windows, dan masih banyak lagi. Untuk literatur pendukung itu ada Aminah 2016 dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa salah satu media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan saat ini adalah menggunakan software. Nah, keberadaan software dapat membantu guru untuk menyampaikan materi matematika yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami dengan software dan dapat memvisualisasikan hal itu. Nah, selanjutnya, software matematika yang dikembangkan oleh kelompok kami sebagai ide dari inovasi pembelajaran matematika yaitu Windows Geometry atau WinGeom. Nah, WinGeom merupakan salah satu bentuk aplikasi komputer berbentuk perangkat lunak komputer matematika dinamik atau Dynamic Mathematics Software yang dapat digunakan dalam pembelajaran geometri. Windows Geometry atau yang disingkat dengan WinGeom ini banyak digunakan untuk menyusun bahan ajar geometri, membuat gambar bangun datar, bangun ruang, dan animasi dari bangun ruang. Selanjutnya, kelebihan software WinGeom dalam menyajikan bentuk bangun geometri dalam dimensi 2 maupun dimensi 3 secara dinamis diharapkan mampu memfasilitasi siswa dalam pemahaman geometri secara lengkap dan real. Diadaptasi dari Saputra tahun 2019. Selanjutnya, pembelajaran menggunakan software WinGeom ini dapat memvisualisasikan geometri yang abstrak menjadi lebih konkret sehingga dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Menurut Aprilia tahun 2018, terdapat dua menu di jendela utama software WinGeom yaitu menu Windows dan Help. Pada menu Windows terdapat beberapa submenu yaitu 2dim, 3dim, Hyperbolic, Spherical, Voronoi, Square, Specialization, RGB Demo, OpenLast, Use Default, dan Exit. Pada menu Help terdapat beberapa submenu di antaranya Help, Tips, dan About. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai penggunaan WinGeom. WinGeom merupakan suatu paket software yang memungkinkan pengguna menggambarkan geometri 2 dimensi maupun 3 dimensi menggunakan komputer. Aplikasi WinGeom ini hampir sama dengan GSP dan Capri. Pada WinGeom 2 dimensi, tampilan awalnya berisi 13 menu bar, yaitu ada File, Point, Line, Circle, Unit, Transverse, Edit, Means, BTNS, View, Anim, Order, and Head. Salah satu menu yang bisa kita gunakan adalah menu Circle. Menu Circle ini dapat digunakan untuk menggambar hal-hal yang terkait dengan lingkaran. Seperti misalnya kita ingin menggambar lingkaran yang menyinggung ruas garis BC, garis AB, dan garis AC atas segitiga ABC. Garis BC, garis AB, dan garis AC ini merupakan sisi-sisi dari segitiga ABC. Dengan menggunakan aplikasi WinGeom, kita akan mendapatkan output seperti gambar di pojok kanan bawah seperti ini. Selanjutnya ada contoh latihan membuat segitiga yang sudah ditentukan koordinat titiknya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dengan menggunakan WinGeom ini, pertama, klik View, lalu pilih Grid, kemudian centang aksis, Both, Arrow, Label, Interval, X dan Y bernilai 1, kemudian masukkan. Setelah itu, klik Point, pilih koordinat dan masukkan 1,1, kemudian klik Mark, 1,3, kemudian klik Mark lagi, dan 4,1 kemudian klik Mark secara berurutan. Pastikan BTNS segmennya
Selanjutnya hubungkan masing-masing titik A ke B, A ke C, dan B ke C. Setelah itu klik Miss, kemudian gunakan perintah A, kemudian Enter, B Enter, C Enter untuk merubah posisi teks. Gunakan BTNS. Nah, tampilannya di aplikasi Wingeom nanti seperti ini, seperti yang terlihat dalam layar. Kemudian outputnya seperti gambar yang di sebelah kiri. Selanjutnya ada kaitannya Wingeom dengan penalaran matematis. Belajar geometri itu dapat menjadi lebih baik jika siswa mempunyai penalaran matematis yang baik juga. Nah, oleh karena itu kemampuan penalaran itu merupakan syarat yang cukup untuk menguasai matematika. Kemampuan penalaran itu sangat penting untuk dimiliki siswa karena mendasari kemampuan pemecah masalah. Oleh karena itu, khususnya belajar bangun ruang dalam geometri itu diperlukan suatu strategi pembelajaran yang inovatif dan dapat dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi digital. Kenapa harus dimanfaatkan? Karena dengan adanya pemanfaatan tersebut dapat memberikan efek pembelajaran yang efektif dan juga yang menarik. Nah, maka dari itu kelompok kami memilih pemanfaatan teknologi digital seperti Wingeom atau Windows Geometry dalam pembelajaran geometri. Kenapa? Karena Wingeom ini ternyata memberikan banyak manfaat, seperti siswa dapat mengeksplorasi, mengamati, melakukan animasi bangun-bangun ruang dan tampilan materi geometri dimensi 2 maupun dimensi 3. Lalu pada program Wingeom ini dapat membantu memvisualisasikan suatu konsep geometri dengan jelas. Bentuk geometri dimensi 2 maupun 3 yang tadinya abstrak dapat lebih konkret dengan adanya program Wingeom ini. Nah, penggunaan Wingeom ini dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa karena memungkinkan siswa untuk melakukan pembelajaran matematika secara mandiri. Lalu melalui tampilan visualnya juga mendorong siswa untuk aktif berpikir dalam menemukan hubungan serta menarik kesimpulan dari objek yang dihasilkan. Dan siswa dapat berlatih merepresentasikan ide dan juga menyusun bukti serta menjelaskan ide yang diperoleh dari objek visual matematika. Yang terakhir adalah kemutahiran data dari software Wingeom. Ternyata software Wingeom ini turut dirasakan keefektifannya oleh beberapa peneliti. Yang pertama, itu penelitian dilakukan oleh NOSA pada tahun 2018 pada siswa kelas 8 SMA Negeri 12 Bandar Lampung dengan judul penelitian aplikasi Wingeom dan Camtasia Studio untuk pembuatan media pembelajaran audiovisual. Hasilnya itu ternyata mendapatkan respon yang positif karena pembelajaran media audiovisual ini memperoleh skor rata-rata sebesar 86% dan dapat dikatakan dalam kategori baik, sehingga media ini dikatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran pada materi balok dan kubus. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Sutrisno pada tahun 2020 pada siswa kelas 12 IPA di SMA Negeri 2 Pangkep dengan judul penelitian keefektifan penggunaan aplikasi Wingeom dalam pemaparan materi pelajaran dimensi 3. Diperolehlah bahwa sangat efektif ternyata menggunakan aplikasi Wingeom dalam belajar dimensi 3 karena telah memenuhi 4 indikator. Yang pertama, efektivitas hasil belajar matematika dengan ketuntasan klasikal sebesar 92,59% dari batasnya itu sendiri, batasnya 85%. Yang kedua, ketercapaian keefektifan aktivitas siswa. Yang ketiga, respon siswa terhadap pembelajaran yang positif. Dan terakhir, ketercapaian efektivitas kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Penelitian yang terakhir dilakukan oleh Rohmaini pada tahun 2020 pada siswa kelas 9 MTS Negeri 2 Bandar Lampung dengan judul penelitian pengembangan modul pembelajaran matematika berbasis etnomatematika berbantuan Wingeom dan berdasarkan langkah Burch and Gall. Diperolehlah bahwa modul pembelajaran matematika berbasis etno ini ternyata memiliki kategori yang sangat layak pada uji validasi dan oleh ahli media dan bahasa. Maka dari itu disimpulkan dari ketiga penelitian tadi bahwa penggunaan software Wingeom ini mampu meningkatkan pembelajaran di kelas menjadi interaktif dan juga dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Dan untuk penggunaan sendiri itu dapat digunakan secara online maupun secara offline.